aku merasa bahwa aku akan pergi karena udah ini tuh udah nggak berasa gitu kan, segini tuh lumpuh. Jadi kalau kita menikah itu jangan pernah ada orang ketiga. Artinya orang ketiga itu bukan pacar ya, bukan selingkuhan, bukan apa. Artinya aku memang merasa banget mama selalu mengatur rumah tangga aku gitu. Ih, adik kakak ini kenapa sih berduaan terus, aku dicuekin gitu. Oh, so Mereka sweet berteman baik banget. sekali. Benar-benar baik. Itu orang yang paling aku fans. Jadi dia tuh pokoknya jadi perempuan tuh kayak mama. Jadi Mengidolakan mama. sangat. Bahwa dia ada di satu titik yang tadi dia katakan bahwa ini sifatnya pribadi, bahwa dalam pernikahan itu dia sempat tidak bisa melayani suami dengan sepenuhnya Iya, dan betul. sebagainya. Itu mungkin kita share sedikit ceritanya Iya. adalah karena Cory Aku berjumpa denganmu, aku peluk dirimu dalam kehadiran cinta. Bila aku lepaskan rinduku, semua kisah cintamu. Bila aku berjumpa denganmu, aku peluk dirimu dalam kehadiran cinta. Bila aku lepaskan rinduku, semua kisah cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Vena and Indira Jana. Setelah hampir 1 tahun guys, akhirnya kita kembali lagi, Eksis. semangat lagi, eksis lagi ya dong Dir. Harus ya, karena Fen. biar bagaimanapun Vena dan Indira Channel itu ternyata alhamdulillah sudah dimonetize. Amin. Cuma karena kemarin gonjang-ganjing bingung mulai apa enggak karena situasi PSBB. pandemi Iya. ya, yang tidak memungkinkan kita untuk banyak berkumpul ke satu ya Fen ya. Kedua kan harus jaga jarak juga nih Fen, kita udah cukup jaga jarak belum? Dan protokol kesehatan guys, Prokes lihat tuh kesehatan ya, pakai kita face dengan shield. Dan face ini shield. tetap kita semua sudah di swab ya, antigen Betul. tadi sebelum kita mulai. Jadi don't worry, be happy guys. Dan kali ini di tengah kita ada Putri Indonesia tahun 2009, Cory Sandri Yorifa. Yorifa. Siapa yang nggak kenal si perempuan cantik ini? Ini Putri namanya Indonesia agak-agak Rusia ya. Iya nggak sih? Bener nggak? Ada turunan? Enggak sih, sebenarnya itu kreativitas mama papa aku. Tapi nggak ada darah-darah Rusia sama sekali nih ya? Vena Rusia, Eropa Timur ya Fen? Iya. Oh jadi bener-bener pure Indonesia asli. Asli Indonesia. Asli Tepatnya Indonesia. dari? Papa itu orang Solo, Jawa. Oke. Mama itu orang Aceh, Gayo. Wow, Oke. wow. Dan kalau nggak salah di tahun 2009 satu-satunya putri Indonesia yang pakai hijab ya waktu itu. Waktu itu belum berhijab kalau nggak salah ya? Sudah? Bukan, justru Atau gimana? aku tidak menggunakan hijab. Tapi memang aku tidak berhijab. Oh, tapi Oke. waktu itu Mewakili bukannya Aceh. Oh, karena Aceh. mewakili Aceh, Aceh. jadi harus menggunakan Jadi Gimana? harusnya kan kalau dari Yayasan Putri Indonesia sendiri kan tidak diwajibkan, maksudnya mau pakai hijab atau tidak. Oke. Nah, tapi waktu itu aku memilih untuk tidak menggunakan Hijab. karena saya juga nggak mau membohongi diri sendiri dulu ya. Oke, Maksudnya oke. hanya karena buat kompetisi mau harus pakai hijab atau karena regulasi Aceh harus pakai hijab. Padahal kan ya kita kan harus be yourself dan betul. waktu itu aku juga udah sempat diskusi sama misalnya para petinggi di Aceh, terus diskusi sama yayasan, beberapa kementerian juga yang memang mensupport Putri Indonesia saat itu, kayak kementerian perempuan yang kasih tentang edukasi bagaimana sebenarnya tentang hukum-hukum Islam, Iya. terus hukum-hukum wanita Indonesia sesungguhnya, terus dispesifikin lagi waktu itu, oh ternyata orang Gayo itu tidak memakai hijab, cuman kayak pakai selendang begini. Kerudung aja ya diselampirin. Oh, jadi bukan berhijab guys, bukan direvisi dulu ya. Oh, jadi udah konsultasi dan hasil akhirnya memang benar-benar belum berhijab Belum ya. berhijab Oke. dan ya diserahkan kepada aku sih, karena waktu itu dipikirnya kan gini, kamu kan kalau di provinsi kamu harus pakai hijab karena kan regulasi dari provinsi sendiri waktu itu ada kanun jinayah kan ya, waktu itu baru-baru ada kanun jinayah. Jadi siapapun wanita muslim yang hadir dan datang ke Aceh harus menggunakan hijab. Oke. Waktu itu kan ada polisi hijab dan tahun saya menang itu memang
tahun yang lagi happening banget soal itu. Tapi karena saya akhirnya mewakili saja, tapi kompetisi sudah nasional, artinya ya sudah silahkan menggunakan regulasi nasional. Dan akhirnya menang guys. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk prestasi Kori. Keren. Putri Indonesia dari daerah istimewa Aceh ya. Iya. Tapi waktu Kori memutuskan ikut dan tidak memakai hijab waktu itu, walaupun udah istilahnya sudah konsultasi, dapat support dan sebagainya, ada nggak sih dalam tanda kutip selentingan dari masyarakat di sana yang kemudian kok mewakili Aceh tidak Iya. pakai hijab gitu. Haters. Itu kita harus dengar dulu nih ceritanya nih. Zaman dulu belum ada sosial media, kayaknya Oh aku iya, udah dapat benar. haters yang paling terbanyak. Oh sudah juga ya, ternyata sudah ada Iya juga iya haters iya. ya. Emang ada pooling ya gitu ya. Iya. terus Ya, terus. itu kan media cetak kan happening. Terus dulu kan namanya telepon itu Iya. kan pasti berdering ya kan. Iya. Dulu sih zaman saya tuh masih awalnya tuh Facebook. Oke. Facebook juga belum terlalu gimana banget. Friendster Friendster. itu. Dan memang saya nggak menyangka akan menang. Karena jujur aja waktu mau ikut Putri Indonesia itu awalnya hanya ingin mencari experience, terus karena ceritanya ikut ke salah satu sekolah kepribadian yang cukup terkenal di Jakarta, karena mamah juga sih ditawarin, Kor mau nggak ikutan Putri Indonesia. Terus saat itu juga di tahun saya tidak ada pemilihan langsung di sana. Oh, oke. Jadi akhirnya diseleksi beberapa wanita Aceh Oh. di Jakarta. Oke. Terus ya udah, ternyata nggak nyangka gitu, tidak menyangka kalau akan masuk sebagai finalis. Pasti menang lah guys. Kalau lihat aslinya Kori ini bener-bener cantik Luar banget ya. biasa. Cantiknya tuh aduh nggak ngebosenin. Alhamdulillah. Cantik Indonesia. Dan cantiknya bukan hanya kelihatan cantik saja, tapi auranya dari inner beauty-nya juga kuat Wih, banget. Kalau Luar nggak biasa. menang Putri Indonesia dong. By the way Emang kita masih bertiga ada- Putri Indonesia loh. Ini coba tahun berapa? Coba perkenalkan diri. Udah, saya nggak usah disebut tahun yang malu, ada Kori di sini. Nggak harus dong Dir, harus dong Dir. Tahun berapa Dir? Saya kan lebih tua dari kamu. tahun Iya, berapa? ulang lagi. Ayo perkenalkan diri ala Putri Indonesia. Ayo. Saya Indira Sudiro, Putri Indonesia pertama. Tahunnya nggak usah disebut, tapi pertama. 1993 guys. Dan saya Vena Melinda dari DKI Jakarta tahun 1994. Nah ini langsung 2009. Kita beda Jauh satu banget. generasi ya? Iya. Dua Terus, generasi satu terus Tapi jadi awet mudanya kan nggak beda jauh sama saya. Alhamdulillah. Terus Kor cerita dong Kor, setelah jadi Putri Indonesia ada karir langsung ke, kalau nggak salah langsung ke entertainment kan? Jadi sebenarnya dulu itu sebelum saya Putri Indonesia udah stripping. Oh, udah syuting, sinetron. udah ikut sinetron gitu. Waktu itu dari kelas 2 SMA. Hmm. Nah, itu cuma iseng-iseng aja sih karena mama ngelihat ya biasa kan lagi ada acara ulang tahun teman, terus Iya. udah gitu ada ya dulu kan zaman dulu ya Mbak ya, Iya. ada casting director yang datang nawarin, terus ternyata dari sekolah ngizinin. Aku juga waktu itu dapat peran yang bagus. Waktu itu, Sinetron apa kalau boleh tahu? waktu itu aku sang dokter dari PH-nya sama Anjas Mara waktu itu. Oh. Jadi aku sama Om Anjas, manggil Om. Oh aduh. Om Anjas kan dulu lagi happeningnya tuh. Ya udah aku dapat peran utama gitu. Oh. Terus keluarnya tapi ada di TV interlokal juga sih. Yang dulu kan mereka kan ada TV interlokal juga. Wow, siapa sangka ya ternyata hari ini saya duduk bersama dua Putri Indonesia dan dua artis sinetron ya. Vena Melinda Udah siapa yang nggak retired kenal? guys. Sebagai udah Bella ketuaan. Vista. Kalau main sinetron juga udah jadi nenek-nenek lagi. Dan Kori juga ternyata sebelum Putri Indonesia sudah jadi artis Iya. sinetron ya? Iya, waktu tapi itu ya? waktu itu belum inilah ya. Aku menganggap bahwa itu adalah profesi yang ya, cari experience aja Oke. sih. Dan sebenarnya itu salah satu agar mama tuh gini, ini anak gimana caranya biar nggak tomboy, karena rambut aku waktu itu cepak. Oh. Terus akhirnya karena papa aku dulu ngajarinnya tuh dengan cara militer dan dia pengen punya anak laki-laki, jadi aku dididik sama papa ya like anak laki-laki gitu. Terus sampai kelas 2 SMA itu semua kayaknya mama tuh kesempatan sih saat itu. Ini gimana caranya nih anak ini biar jadi perempuan gitu kan. Terus semua tuh dari situ aku belajar pakai sepatu high heels, pakai pantofel. Oh. Tadinya mama juga senang-senang aja ngeliat aku dengan gaya berpakaian. Tomboy. Bagi dia tuh it's fashion, menurut dia begitu gitu loh.
Tapi ternyata kok kebablasan gitu nih anak gitu kan. Sampai mau masuk SMA, waktu itu disuruh papa masuk Taruna Nusantara. Akhirnya udah keterima, udah potong pendek segini. Ya ampun. Terus mama bilang, mama nggak bisa, kamu di sana, kamu di sini aja ya, langsung deh masuk Al Azhar lagi. Oh. Oke, wow. Siapa Gitu. yang kira ya tampilan cantik sama elegan gini dulunya tomboy ya, Fen katanya Fen? Iya. Nggak ada aura tomboynya nggak bersisa. Cuma aku yang agak sedikit kaget waktu berita tiba-tiba Cory itu ada masalah ya sama mama ya. Iya. Nah kan tadi kan Cory cerita mama tuh orang yang paling mendukung karir, paling Iya. pengen Cory berubah dari tomboy Iya, menjadi betul. feminin. Kok bisa sih ada clash itu? Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya ini aku juga disayangkan sekali sih. Aha. Di dalam hidup aku itu, mama itu orang yang paling aku fans. Jadi dia tuh pokoknya jadi perempuan tuh kayak mama. Jadi Mengidolakan mama. sangat amat mengidolakan mama karena aku ngeliat mama punya karir yang cemerlang. Terus di saat itu mama sempat single parent. Terus menikah gitu kan. Terus yang aku senang adalah waktu itu kakak tiri aku itu benar-benar mensupport mama gitu, karirnya, semuanya dia mendidik aku. Jadi sampai aku tuh merasa bahwa ya karena dulu aku nggak pernah ketemu sama papa kandungku, jadi ya my first love is my papi gitu loh. Sampai kayak gitu. Nah pada suatu saat di saat aku jadi Putri Indonesia itu sebenarnya kalau aku boleh bukanya sebenarnya itu aku sebenarnya nggak ribut sama mama gitu, nggak ribut, bener-bener nggak ribut. Cuman ada beberapa pihak yang memang memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Mungkin saat itu kontroversi aku juga tinggi. Kenapa sih waktu itu ya kontroversinya? Soal, awalnya kan pas pertama soal hijab. Oh, Nah itu tadi yang aku sempat tanyakan kan, Iya, ada iya, nggak iya. tuh Ada. gitu kan? Kamu harus ambil resiko itu. Apalagi itu adalah keputusan dan prinsip hidup kamu. Bukan berarti kamu itu menjadi orang yang keras, tapi yang namanya prinsip semua orang manusia itu sama gitu. Iya. Secara moral kalau kamu tidak salah, just go forward Maju. gitu loh. Sebentar, kalau nggak salah mama waktu itu anggota dewan ya? Mama itu pengurus pusat salah satu partai Oh oke. Di Jakarta ya? di Jakarta. Pada saat Cory waktu itu menjabat jadi Putri Indonesia ya tahun 2009. Nah, jadi saat itu ada sebenarnya gini, yang saya nggak suka itu salah satu orang yang mengaku dia mengerti agama Iya. gitu ya. Yang saya heran saat itu saya lagi ke Miss Universe. Terus tiba-tiba pas saya pulang, saya dibilang kabur. Kabur di mana? Orang lagi di Amerika gitu kan, lagi di Las Vegas saat itu. Iya. Kaburnya dari mana? Terus saya dibilang aliran sesat. Saya dibilang anak durhaka. Dari mana gitu loh. Ini Ternyata, ngomongnya lewat media ya? mama. Jadi Oh. tiba-tiba mama dan orang ini yang mengaku ustadz ini gitu. Oh dia ya. menyampaikan kepada mama nih semuanya gitu. Iya, jadi dia bilang jadi gini. Sebenarnya waktu itu gini. Mungkin mama waktu itu ini sebenarnya cara yang salah menurut saya. Seharusnya mama saya tidak memilih hal itu dan menurut aku mama itu smart, more than enough daripada harus menggunakan berita ini. Nah terus mama ini si ustadz ini tuh ngomong, kenapa nggak di-hype-kan dengan kan anak ibu lagi jadi Putri Indonesia. Mama aku nih dihasut gitu. Dan satu lagi waktu itu mama memang merasa kehilangan mungkin. Kehilangannya gini, mama tuh bilang, adek, manggil saya adek karena saya anak kedua, kamu tuh nggak pernah ngelawan mama. Apa yang mama omongin tuh kamu selalu iya. Terus ketika kamu Putri Indonesia, kamu nggak pernah pulang. Aku bilang, aku mau pulang gimana, Ma? Aku di karantina dalam 1 tahun, di tahun aku itu sehari kegiatan aku itu bisa 3-4, bahkan aku nggak pernah punya libur. Iya. Jadi sebenarnya aku ngerti sensitivitas seorang ibu yang iya. kangen sama anaknya. Itu sampai mendalam gitu. Sampai akhirnya yang aku nggak suka ini di-create lah sama si ustadz ini, dan mama aku tuh nurut gitu. Oh. So ini ada cerita yang
kita nggak pernah Nggak tahu pernah sebelumnya. diungkap ya. Kita nggak pernah tahu lengkap ya kan. Dan hari ini terkuaklah tabirnya bahwa ini adalah sebetulnya bukan ribut antar ibu dan anak ya, justru ya ini karena Tapi ada orang hasutan-hasutan. ketiga yang Iya. masuk ke dalam hubungan ibu dan Terus anak. namanya mama gimana sih? Aku sekarang udah ngerasa jadi seorang ibu tuh, oh aku juga punya anak gadis gitu. Aku sayang sama anak aku. Rasanya tuh nggak ada dia itu kayak, aku kuliah dulu ya, aku tuh kayak baper gitu loh. Iya, iya, "Mama, betul. ini ya gitu. Ya untungnya aku sama anakku bisa jadi kayak temen gitu kan. Jadi kalau dia sedih tuh rasanya nggak enak gitu. Oh begini rasanya. Pada saat mama punya anak gadis, terus dia merasa khawatir yang sangat besar, terus dia ternyata makanya aku bilang harusnya mama nggak bisa terhasut dengan orang yang maaf nih levelnya yang harusnya Iya. pemikiran dia lebih maju ke depan gitu. Apalagi mama orang yang berkarir, yang biasa menjalankan segala sesuatu hal tuh dengan powerful Iya. gitu ya. Tapi aku agak bingung ya, kok bisa orang ini lebih menguasai mama? Emang komunikasi Kori sama mama nggak lancar gara-gara sibuk di Putri Indonesia itu? Iya, gitu? jadi mama tuh maksudnya gini, memang sifat mamaku ini dia aku bisa bilang overprotective. Kalau sama anak-anaknya tuh overprotective. Kayaknya itu semua ibu deh. Semua Iya, saya juga. Nanti ketika kita sudah jadi ibu baru kita tahu kenapa Iya. ibu kita begitu ya. Kenapa kita jadi overprotective? Benar. Terus, Terus jadi mama yang besarin aku itu papi. papi, Mm-mm. papi D namanya. Mm-mm. Aku manggilnya papi D. Nah terus setelah papi D nggak ada, Mm-mm. dia tiada, mama aku tuh drop kayak apa ya? Ya kehilangan belahan jiwanya lah. Terus akhirnya menikah sama yang sekarang. Oh. Gitu. Oke. Nah jadi dari situ aku udah memang melihat gitu loh mama kayak galau, dia mulai juga karirnya juga mulai goyang, dia berpikir juga mulai gak bagus, Oh. dan mama juga sakit sama kayak aku, autoimun juga, jadi aku autoimunnya gen gitu ya. Mama nih ibaratnya ini gimana nih, mungkin dia dengan gaya otoriter, menurut aku sih agak otoriter ya, jadi dia merasa punya power, nyuruh orang siapa aja bisa gitu kan. Oke. Nah dia mungkin terhasut dengan itu dan apa ya, aku juga nggak ngerti juga kenapa mama percaya sekali dengan dia gitu. Dan itu kayaknya ketangkep sama media ya, kan akhirnya jadi rame ya. Iya karena mama memang sama si Ustadz ini buka press conference. Ya ampun sampai press con. Press con. Jadi aku di Miss Universe, Hah? aku dikasih tahu karena kan wartawan itu alhamdulillah pada sayang lah sama aku gitu ya, maksudnya tuh apapun tentang aku itu mereka cover dengan baik, mereka ini gitu. Terus ada yang email, Kor, aku ingat banget waktu itu orang yang jawab post group ya kalau nggak salah, Kor ini ada press conference, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Aku nggak tahu press conference ini apa isinya, dikasih rekamannya nih ya. Tapi dengar ya Kor, kita semua teman-teman media semua dukung kamu, apapun yang terjadi sama mama, apapun yang terjadi sama kamu, mereka ngajarin aku cuman udah silent aja, diem aja, nggak usah bales apa-apa karena ini mama kamu. Iya masalahnya. betul. Secara harfiah maksudnya sebagai anak juga nggak baik jawab orang tua, kedua juga secara media juga tidak baik gitu kan. Terus kemarin aku baru ditimpa awal menang ditimpa dengan kontroversi Iya, gitu kan. masalah hijab itu Iya, ya. masalah hijab itu. Terus di akhir tahun jabatan aku pada saat Miss Universe ditempa dengan mama seperti itu. Jadi kesannya against mama ya. Akhirnya aku diem pulang stres kan. Di Miss Universe sudah stres aku udah nggak konsen lah bisa I dibilang. think everyone goes to Miss Universe got so straight out ya. Iya. Iya. Nah terus pulang, wah pokoknya dibikin deh sedemikian rupa. Aku di situ kan beritanya banyak tuh Mbak. Aku dibilang pacaran sama kakek-kakek lah. Terus orangnya bisa ada gitu loh yang sebenarnya ya, itu orang dari mana gitu kan, aku juga bingung gitu kan.
Jadi kan Iya. serba salah ya Mbak. Terus Ini namanya resiko jadi orang yang dikenal banyak orang. betul Kori. Public figure. public figure. Jadi public figure. tuh Apalagi nggak ada kalau yang resiko. mengeluarkan berita adalah orang yang terdekat. ya. Terdekat, Jadi kesannya iya. pasti orang udah ngejudge duluan, oh ini pasti benar. Terus akhirnya gimana endingnya tuh waktu endingnya itu? akhirnya aku cuma bilang waktu itu sama mama, mah terserah mama mau ngeblow up terus, mama bilang aku nggak pulang segala macam. Memang akhirnya aku cuma bilang gini sama mama, maaf banget ya, maaf dari lubuk hati aku benar. Aku tidak akan pulang kalau mama tidak jauhin si Ustadz itu. Kenapa Kori kok yakin banget mama itu banyak di-influence yang negatif sama si Ustadz ini? Karena yang nyuruh press conference si Ustadz ini. Gitu loh. Terus mamaku udah habis sekian banyak untuk Ustadz ini gitu. Uang? Yes. Ya ampun. Terus udah gitu semua beritanya tidak ada yang real dengan kehidupan aku gitu loh Mbak. Dan aku tuh malu banget setiap jalan. Aku cuma bilang mama nggak sayang ya sama Kori. Mama yang waktu aku menang dia merasa bahwa oh mama tuh nggak pernah loh nyuruh kamu jadi putri Indonesia begini-gini. Aku bilang loh kan mama yang support aku gitu kan. Oke. Cuman dia merasa itu terlalu muda gitu mungkin ya. Dia shock juga, oh ternyata menang gitu kan anaknya. Terus dia shock anaknya bener-bener diambil gitu kan. Bukan diambil sih. Waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. gitu Kekhawatiran kan. seorang ibu yang Iya. sebenarnya kita bisa pahami dari sisi seorang ibu karena kita sekarang seorang ibu ya, kita sama-sama Iya, seorang ibu. betul. Tapi mungkin yang bagus dari cerita yang disampaikan oleh Kori Fehan di sini adalah ternyata satu tadi ya dari usia yang sangat muda tadi 17 ya, Kori umur tahun. 17 tahun. Itu memang nggak mudah ya Kori ya, tiba-tiba menjadi orang yang dikenal public figure, jadi putri Indonesia. Kemudian juga ternyata menjadi seorang, waktu itu mama sempat jadi single mom ya. Itu juga nggak mudah ya Fehan ya. Jadi Waktu ini itu ada mama udah ada suami sih. Oh, waktu itu mama udah Cuman ya dia masih belum move on lah. Oh, Iya. oke. Karena kan papi meninggal ya. Maksudnya Iya. bukan divorce ya. Iya, Tapi iya. itu selesai gitu. Berarti kehilangan soulmate-nya Iya, lah. iya. Jadi memang di waktu yang kayaknya complicated. Iya. ya. Terus mama juga keluar lah dia mungkin dia pengen bangkit, pengen apa gitu ya. Bertemulah dia dengan Ustadz ini Nah, dengan ketemu harapan sama Ustadz mendapat ini. pencerahan. Kori bisa berdamai lagi dengan mama ya. Karena aku Akhirnya- sempat lihat Kori di hari-hari terakhir banyak bersama sama mama, iya. Jadi memang pada saat itu juga nggak lama kasusnya selesai sih. Jadi artinya Jadi selesai karena Kori diem aja kan? Tidak. aku di media aku diam, Iya. tapi kan gimana pun namanya ibu aku ya aku datengin Minta dia, maaf. minta maaf. Terus aku coba kasih pengertian sama mama. Aku sebenarnya udah keluar rumah itu semenjak sebelum aku jadi putri Indonesia. Keluar rumah tuh artinya sebenarnya keluargaku itu mendidik aku untuk mandiri setelah 17 tahun. Jadi walaupun ini kayak mama ala-ala Rusia nih ya. jadi mama tuh sebenarnya antara ikhlas nggak ikhlas gitu loh melepaskan aku. Tapi papi Dia tinggal di mana dong waktu itu Kori? aku waktu itu yang ngekos Oh. kuliah gitu, hidup sendiri. Nggak ngekos sih, ngontrak rumah ada kayak di satu komplek gitu. Terus mama kasih aku target, terus dia bilang gini, nih ya mama nggak kasih kamu uang apa-apa ya. Makanya aku ada rasa bangga juga sih sampai sekarang aku nggak pernah begini lagi sama orang tua aku sampai detik ini. Nah waktu itu aku inget banget waktu kuliah ya udah aku ngerjain makalah orang gitu kan. Ya aku inget banget, oh hidup tuh makan, jadi mau bilang kamu tahu nggak hidup susah gimana. Aku makan tuh pergedel segede gini, sebegini, dibagi 3 gitu sehari. Mama tuh kayak nggak tega ngeliat aku gitu, tapi kata papi aku, kamu tenang, suatu saat anak kamu pasti akan jadi seseorang. Papi D nih ya? Papi D gitu. Jadi dia selalu ingat pesan-pesannya si papi ini, si papi D ini gitu. Aku juga di dalam hatiku tuh kalau inget dia tuh rasanya, apalagi pas lagi kejadian itu kan, aku always kayak berdoa terus bilang, papi kalau kamu hidup lagi tolong kasih tahu mama dong gitu rasanya gitu. Tapi at the end aku membiarkan semua berita itu berjalan. Aku hanya ngasih tahu sama mama, mah I'm okay, aku bisa jalan hidupku sendiri. Mama anytime mau ke tempat aku ke tempat mama nggak apa-apa, tapi aku nggak di rumah ya Ma. Gitu. Jadi artinya aku masih memegang teguh apa yang diajarin sama papi. Terus ya gitu sih sebenarnya.
konflik of interestnya tuh antara ibu tuh belum bisa nerima gitu Iya. loh, anaknya. Dia akhirnya baru realize, oh iya ya mama baru ngeh itu pas usia 20 tahun. 20 tahun, mama bilang, oh iya ya mama. Berarti Kori 20 tahun, Mama usianya? Mama usianya berapa ya? Mama tuh tahun 65 lahir. Oh. Nah, terus dia bilang, oh iya benar Hmm. anak aku udah mandiri, dia bisa jaga dirinya. Karena yang mama takut kan ada beberapa hal tuh, kan Iya. prinsip keluarga orang Indonesia ya. Takut anaknya narkoba. Iya, betul. Takut anaknya ketemu cowok nggak benar, ya kan? Gitu. Terus takut anaknya free sex tadi Iya. itu kan, takut kena HIV AIDS Iya. apa gitu. Itu soalnya hidup di kota besar seperti Jakarta Iya. itu kadang-kadang dari Godaannya baik itu bisa kayak jadi nggak gitu baik ya. kalau Iya, salah bergaul. Tapi bener. anyway kan aku juga ngelihat ketemu jodohnya tuh si artis ya, si siapa namanya? Ramon Yusuf tuh kan. Dan kayaknya kan udah bahagia. Nah, kalau boleh kita tahu ya, di usia berapa sih waktu itu ketemu dan menikah ya? Aku nikah 21 tahun. Lumayan muda ya. juga, Saya 21 23 tahun, ada yang lebih muda lagi. Terus akhirnya gagal. Gagal. Menurut Kori apa yang bisa dipelajari dari kegagalan kemarin? Ya ini aku terbuka aja karena mungkin teman-teman di rumah punya cerita yang sama, gak cuman aku. Jadi kalau kita menikah itu jangan pernah ada orang ketiga. Artinya orang ketiga itu bukan pacar ya, bukan selingkuhan, bukan apa. Artinya aku memang merasa banget mama selalu mengatur rumah tangga aku gitu. Jadi waktu itu mama berpikirnya gini loh, sebenarnya kalau kita ngambil positif tuh bagus. Artinya gini, dia bukan tidak respect dengan Ramon, tapi dia merasa gini, Mon, anak mama ini, kalau dia ngomongnya, kalau kita waktu masih muda, ih mama rese banget sih ngomongnya gitu gitu kan. Iya. Tapi dia ngomong, Mon, anak mama ini, selalu yang dia bilang aku ingat banget, anak mama ini hidupnya dari kecil feodal. Feodal tuh maksudnya Iya. semua dilayanin, apa-apa nggak pernah kekurangan kayak gitu. Dan dia baru hidup susah itu pada saat dia 17 tahun keluar rumah gitu. Kamu sanggup nggak gitu kan? Walaupun Amon sendiri merasa ya Kori nggak gitu kok, nggak banyak nuntut, nggak banyak apa gitu. Aku mau karena aku udah pernah hidup, ibaratnya kalau kata orang hidup susah ya udah. Jadi artis ketemu artis nih ya. Iya, aku juga cinlok waktu itu. Oh, cinlok. Oh gitu. Oh jadi di salah satu sinetron ya. Sedang mama tuh maunya gini karena ya aku ngerti sih pikirannya sebenarnya bagus. Aku juga sekarang merasa sih, oh iya mama bilang tuh ada benernya. Tapi yang waktu itu mama belum bisa menerima adalah bahwa perjalanan orang itu tidak selalu sama dengan apa yang dia jalankan. Jadi sugestinya tuh terlalu besar kepada anak-anak menurut aku gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi kayak gini. Kamu kalau nikah harus orang yang selevel sama kamu. Itu bahasa yang selalu Oh, agak frontal ya. agak frontal. Orangnya kan memang apa adanya. Ini orang Oh Sumatera iya kan kalau iya ngomong benar-benar. gitu. Straight to the point ya. Iya, Tapi tau lah. rasanya harapan semua orang tua begitu bukan, Fan? Iya, Iya. tapi ini disampaikan Harapannya, langsung boleh kepada kan, ya harapannya, tapi boleh. mungkin cara penyampaiannya. Nah, Iya, ini sekarang- disampaikan langsung kepada Ramon kan waktu itu. Belum. Oh, belum? Ngomongnya sama aku nih. Oh, Terus oke. Ramon juga waktu itu agak udah izin sama mama, udah ngelamar nih Oh, gitu kan. iya, ke iya. rumah. Terus mama bilang anak mama nih masih kecil gitu kan. Oh. Dia gini, terus aku juga mah hidup aku apa lagi ya gitu, karena aku waktu itu juga udah sakit. Ma, Amon tuh mau nerima aku sakit. Aku bilang gitu, mama jangan ngelihat aku ini punya pendidikan bagus, punya keluarga yang alhamdulillah berkecukupan, jangan ngelihat itu mah. Sekarang waktu itu aku ingat banget, karena autoimun aku nggak bisa punya anak katanya. Oh, kata dokter Ya, pada saat itu. Padahal kan punya anak ya Korea. Nah, tapi memang punya anaknya survive sih mbak. Survive tuh maksudnya butuh perjuangan untuk memiliki anak gitu. Program maksudnya Korea waktu itu? Program, Oh, program juga. sama rasa sakit pada saat hamil itu memang Luar nggak- biasa ya. tidak bisa dikompromi. Jadi always kalau kita bilang kontraksi palsu gitu. Tapi ini kontraksinya tuh bener-bener Terus-terusan. kalau akhirnya kata dokter bilang ya ini sebenarnya kontraksinya nggak terlalu, tapi sakit banget dok gitu. Jadi setiap perkembangannya tuh sakit lah. Perjuangan lah ya.
Nah, terus aku bilang waktu itu, siapa mah yang mau nikahin aku, sempat ada rasa drop gitu, siapa mah yang mau nikahin aku. Terus aku juga udah selesai semuanya, kuliah udah. Ya, pada saat itu alhamdulillah udah punya rumah, mau ngapa-ngapain udah selesai gitu loh. Udah. Karena pikir aku dulu pendek ya, bahwa bisa dalam sekejap bisa aja itu semua juga hilang gitu kan. Apalagi mah aku aku harus ngapain lagi. Aku cuman minta mau nikah aja waktu itu. Tapi mama merasa bahwa bukan Ramon tuh nggak pada levelnya, cuman mama tuh melihat ya udah laki-laki tuh harus biasa lah standar, harus ada rumah dulu, harus ada gitu. ini dulu, gitu. Settle lah istilahnya ya, Harus settle settle dulu, ya. gitu loh. Supaya menjamin hidup si anak tersayang Si ini anak, jangan iya. sampai nanti susah. Iya, Maksudnya orang tua kan maksudnya gitu. Cuman karena aku melihat saat itu aku juga masih umur 21 tahun, belum bisa dewasa ya gitu. Belum bisa, mungkin karena aku juga secara psikologis tuh kayak aduh mama apa lagi gitu loh. Aku ada secara psikologis. Tapi emang tuh anak gitu. sekarang gitu kayaknya ya. Gitu ya. Jadi kayak anak sekarang kalau makin dilarang dia makin ngotot untuk melakukan itu. Iya, Jadi iya, memang benar. mungkin cara orang tua ya nih, mungkin bagi moms ya, saya juga belajar dari vlog-vlog loh. Kalau nanya-nanya kayak kemarin, nanya sama Mbak Oki, anak gimana sih kita harus parenting gitu. Iya. Anak bukan milik kita. Selalu bilangnya gitu. Betul. Kita hanya bisa kuat di doa. Karena Betul. pada saat dia sudah 17 tahun ya memang benar. Dia sudah punya Berhak menentukan kehidupannya hidupnya sendiri. sendiri, prinsipnya sendiri. Setuju. Kecuali anak umur Sefania. Nah, itu Nah, baru iya. kita dominasi katanya gitu. Jadi betul. mungkin ini jadi kayak ada rebelnya sedikit gara-gara itu Ada. ya. Karena aku gini merasa bahwa semua aku udah ikutin maunya mama. Oh. Sampai ya itu, sampai mama bilang aku nggak pernah lihat kamu tuh ngelawan aku, kata mama, kecuali kamu kekeh pada saat kamu tadi dia bilang bahwa aku hidup sendiri tuh kekeh katanya. Aku bilang mohon maaf ma, kan mama yang ngajarin Kori sama papi. Iya. Kan Kori waktu itu udah keluar dari usia 16-17 tahun, aku bilang gitu. Terus aku cuma minta satu hal aja, boleh nggak? Aku bilang gitu, aku mau nikah. Aku pengen ada yang lindungin aku, karena aku merasa bahwa setelah papi nggak ada tuh aku kayak lost, kayak nggak ada pegangan. Jadi Tapi intinya akhirnya sih direstui oleh mama waktu itu kan menikah ya. Akhirnya mama merestui. nikah, mama nggak datang. Oke. oh, itu bentuk apa? Marahnya atau Marah. Kekecewaannya Tapi dia yang ya udah, mungkin iya udah mama restuin. Oke, Oh. iya. Tapi saya nggak Semua hadir. diurusin. Tapi aku nggak hadir. Itu rasanya sakit Bingung sih. ya? Bingung. Tapi after that, ya Ramon disayang sama mama. Oh. baik-baik saja lah maksudnya hubungan antara Bukan Ramon dengan cuma mama. baik-baik aja, dia sayang banget sama Ramon. Akhirnya ibaratnya gini lah, mama tuh akhirnya mengguidance Amon gini loh kalau jadi Suami. kepala keluarga. Terus pada saat aku bercerai pun juga mama menetralkan, kenapa sih Mon? Kenapa Berapa sih? tahun pernikahan Kori, maaf, ketika Aku- memutuskan untuk berpisah? Menikah 2012. Aku berpisah itu sebenarnya kan kemarin 2017 ya, surat cerainya. Tapi sebenarnya aku udah divorce dari 1 tahun sebelumnya. 2016 berarti hanya 4 tahun ya pernikahannya? 4 tahun. Punya anak 1 orang. Punya anak Ganesha Tashitungka namanya. Sudah Laki-laki. besar ya berarti sekarang ya? Sekarang Ya. 7 tahun. Mama tuh gini loh, ada sebuah prinsip-prinsip hidup yang antara Ramon sama Mama tuh nggak apa ya, nggak tidak- cocok. tidak Sejalan. sejalan. Ramon kan seniman, Mama aku praktisi ya, maksudnya dia dulu orang keuangan gitu kan, yang semua terukur gitu kan. Iya. Terus orang politik, Mama tuh maunya yang lebih elegan gitu. Jadi hal-hal kecil jadi gitu. yang memutuskan untuk berpisah itu adalah Kori dan suami berdua, atau mohon maaf mama bilang udah lebih baik pisah atau gimana nih? Jadi gimana ya? Nah, gimana ya? Konflik pertama itu adalah perdebatan antara aku sama Ramon mengenai Mama. Konflik pertama, artinya dia bilang gini, aku gimana, kapan bisa jadi kepala keluarga yang benar kalau aku nggak boleh ngambil semua keputusan untuk kamu yang menurut aku ini baik, kata dia gitu. Kalau semua harus dengan keputusan Mama, ya aku nggak bisa. Gitu kan. Ya
pada saat itu juga aku memahami lah namanya orang jenuh kali ya, jenuh kayak gitu kan, apalagi dengan perbedaan budaya, perbedaan karakter, perbedaan Ramon tumbuhnya bagaimana, Mama tumbuhnya bagaimana gitu kan berat ya bernikah itu kan. Jadi ya udah akhirnya emang waktu itu Ramon bikin shock terapi aku tuh gini, dia udah nggak kuat, sedangkan aku tuh selalu minta tolong aku bisa handle mamaku kok gitu loh, maksudnya kamu tenang aja gitu loh. Emang Aku seberapa sering respect. misalkan dalam kehidupan rumah tangga Tiap hari dateng. Oh gitu, Rumahnya pantesan. tetanggaan mungkin ya? Tidak tetangga, tapi di Bintaro juga kan deket gitu. Oke, satu area gitu ya. Jadi every single aspek tahu dan Iya. langsung involve. Kayak contoh nih misalnya gini, kan namanya rumah tangga tuh ada naik turun Iya. gitu kan. Mau rumah sebesar apa juga harusnya orang nggak perlu tahu ya apa yang terjadi di dalam Oke. rumahnya kan. Nah mama nih kucuk datang, ya maksudnya dia sayang sama anaknya, akhirnya dia beliin lah semua bubuk gitu kan. Namun maksudnya makasih ya ma gitu kan, awalnya makasih ya ma, lama-lama jadi kayak ngatur gitu kan. Aku bilang mah biarin Amon dia mau berusaha sendiri, nggak apa-apa kok ma, aku saat ini dalam sebulan ini aku makannya ini dulu mah, I'm okay gitu loh. Oke. Jadi hal-hal kecil sebenarnya Dan akhirnya Ramon tersinggung. tersinggung, ujung-ujungnya. terus setiap keputusan sama nih sama anak juga, sama begitu anaknya lahir gitu kan, mulai tuh Ramon maunya aku MPASI gitu kan, MPASI, sedangkan mama langsung formula, pokoknya cucunya nangis nggak bisa, harus formula, nggak sabar nunggu aku mau MPASI, akhirnya konflik gitu. Sebenarnya sederhana banget ya Sederhana. guys ya. Sederhana. Artinya bahwa kehidupan Cory ini sebetulnya nggak ada hal yang prinsipil ya, Iya. tapi bisa terjadi perceraian ya, Benar. gara-gara hal yang simple. Iya. Nah akhirnya Mungkin hal jadi Ramon simple, yang menarik diri ya, Ramon menarik diri. dan nggak mau meneruskan perkawinan atau gimana sebetulnya terakhir? Ya Amon waktu itu akhirnya ngomong sama aku gitu kan, artinya aku juga ngerti sih bebannya Amon itu, waktu itu aku juga sakit. Jadi setelah melahirkan aku tidak bisa, ya ini pribadi aku ya, aku tidak bisa melayani Ramon sepenuhnya sebagai seorang istri gitu. Jadi mungkin ngurus anak aku dibantu sama suster, saat itu aku lumpuh nggak bisa jalan. Oh sampai begitu? Iya, Cory? betul. Oh. Aku Jadi udah koma Vena, berapa kali. ini mungkin juga kita mesti sampaikan dulu sedikit ya Vena. Cory ini salah satu yang penderita autoimun ya. Cory Iya. nggak apa-apa ya, kita share ya Cory ya, apa-apa. Cory aku bertanya supaya tahu kenapa kemudian Cory menceritakan bahwa dia ada di satu titik yang tadi dia katakan bahwa ini sifatnya pribadi, bahwa dalam pernikahan itu dia sempat tidak bisa melayani suami dengan sepenuhnya Iya, dan betul. sebagainya. Itu mungkin kita share sedikit ceritanya Iya. adalah karena Cory menderita autoimun. Betul. Dan penyakit autoimun itu kan memang katanya nggak ada obatnya ya Cory ya. Nggak ada, Nggak ada karena obat. kebetulan aku gen. Oh, genetis ya. Jadi Genetis. diturunkan penyakit autoimun itu genetis. Sesehat-sehatnya 10-20% masih ada. Masih ada ya, oke. Ya kalau terkendali ya kayak orang sehat. Nah dari lumpuh itu sekarang Cory kan alhamdulillah sudah Jadi sangat sehat. sehat. Nah itu apa triggernya? Apa karena si yang soulmate yang sekarang atau gimana? Sepertinya sih ya, Ven, kalau dari ceritanya kayaknya memang itu secara psikis juga terpengaruh ya, karena mungkin pada waktu kondisi itu kan sedang gonjang-ganjing rumah tangga Gonjang-ganjing ya, rumah tangga, terus mengalami sedikit friction antara ibu dengan suami ya, kemudian kondisi fisiknya juga sedang down karena habis melahirkan dengan kondisi autoimun. Terus Jadi dengan kelihatannya berat badan yang bengkak Sempat gitu ya kan, waktu itu, Gloria. 110 kilo waktu itu. Oh, pernah sampai itu gara-gara 110 melahirkan naiknya ya? Iya, melahirkannya naik 50 kilo. Sebenarnya bayinya kecil, cuma 2,7. Kok bisa banyak banget? Cory ngapain aja Cory makan? makan tidur nih Mas ya. Jadi dari bulan ke-1 sampai ke-8 naiknya 30 kilo. Ya Terus ampun. dokter bilang udah makan es krim, makan apa gitu kan. Oh. Ternyata dokter juga nggak menyangka bahwa Kenaikannya autoimun begitu ini punya reaksi yang cukup besar. Ternyata sama sekali nggak masuk ke anakku. Ya ampun. Anakku alhamdulillah. Nah kalau biasanya gini, kalau di autoimun banyak banget wanita-wanita hamil itu di bulan ke-8 bayinya meninggal. Oh. Nah, untungnya waktu itu dari awal aku selalu take care lah sama dokter gitu ya. Amon juga benar-benar mendampingi aku untuk ayo jaga. Iya. kita bisa punya anak, bisa punya keturunan tuh dia ini banget, support banget. Terus di bulan ke-8 itu
Ganesha itu nggak naik berat badannya, jadi tetap 2,6 sekian aja. Lahirnya 2,6 akhirnya. Lahirnya 2,7 sih. 2,7. Nah itu Mamanya naik 30 kilo ya? mamanya naik 50 50 kilo. Jadi di Wow. bulan ke-8 ke-9 naik 20 kilo langsung. Gitu. Karena kan steroid. Iya, iya, Obat steroid. steroid. Jadi sifatnya steroid itu mengikat air dan Iya. mengikat air, Iya, lemak iya, dan Jadi garam. orang cepet ya. Iya, mengikat Ya air, lemak dan ampun. garam. Sedangkan aku udah minum steroid itu dari usia 16 tahun. Untuk karena penanganan si autoimunnya. autoimun itu. Kena autoimun itu. Nah, terus ya kurang lebih seperti itu. Kalau balik dari cerita hidup aku, ya mungkin aku memahami tidak semua pendamping aku itu bisa menerima atau benar-benar bisa kuat dengan apa yang aku jalani. Tapi aku ngeliatnya gini nih, Van. Perjalanannya Cory ini yang paling berat itu justru sesudah menikah ya. Iya. Sudah menikah, kemudian mengalami friction yang cukup besar Iya. dengan ibunya, dengan suaminya, dengan dirinya sendiri. Iya, betul. kemudian mohon maaf terjadi perceraian gitu kan. Nah itu pada waktu itu Cory dalam kondisi sudah sehatkah atau terjadinya atau masih dengan berat badan yang berlebih 50 kilo itu? Atau gimana terus kemudian bangkit lagi menjadi sekarang Cory yang kayak bidadari ini loh. Kembali lagi Putri Indonesia 2009. Iya. Waktu itu ya itu tadi pada saat masih menikah aku masih 110 kilo, sempat turun sekitar 20 kiloan, masih 90 kilo. Nah, sampai akhirnya aku divorce pun berat badannya masih 90. Di situ pun juga aku merasa justru ada positifnya ketika Ramon meninggalkan aku, itu aku jadi bangkit gitu. Maksudnya kenapa nih kalau bisa Triggernya. kata-katanya meninggalkan? Bukannya keputusan bersama ini? Ya keputusan bersama, tapi kan awalnya dijauhin dulu gitu. Oh. Berpisah dulu. Jadi berpisah setahun, kurang lebih setahun lah ya. Maksudnya Jadi Ramon minum yang itu tadi memutuskan ya, dia Mas? keluar dari rumah? Dia keluar rumah. Dia yang memutuskan. Dia- Alasannya? Terus dia datang ke orang, dia bilang sama aku, Heeh. ya alasannya aku udah nggak kuat. Karena campur tangan. Karena campur tangan. Terus yang kedua, aku pun juga nggak kuat, ternyata aku tidak sehebat itu mendampingi. Jadi dia tuh ngeliat aku tuh nggak tega gitu loh. Oh, Jadi udah, oke. karena kan aku udah koma pada saat nikah sama kamu itu 3 kali. Jadi hidup dia tuh mungkin hopeless gitu, yang ngeliat nih bini gue mati enggak, hidup Iya, iya, enggak. iya. Oh, jadi Kayak naik koma, roller coaster ya perasaan ampun. dia Jadi kan setiap kali Ramon, ya aku pasti juga ya. memahami sih Ramon juga secara psikologis Pasti. dia hancur juga. Apa yang membuat Cory kuat akhirnya? Ya, Mama kembali anak. atau Atau si Ganesha. oh anak? Anak aku. Jadi akhirnya kan 1 tahun itu aku Iya. udah berpisah, aku berharap sebenarnya suami aku pulang. Aku berharap bahwa aku mau nunjukin ke dia karena sayang ya sama dia. Mas aku udah bisa jalan, aku udah bisa itu gitu kan. Jadi Ganesha pun sama aku gitu. Jadi, cuman dia komunikasi sama mama gitu. Dia ngomong sama mama, terus dia bilang, "Mah, Ramon kayaknya udah nggak bisa," gitu kan. Ya tapi dia baik-baik. Cuman di situ juga aku ngeliat kayaknya kok mama antara marah sama enggak, ya mungkin mama berusaha untuk dewasa gitu Iya, ya, mungkin mama betul. juga mikir, oh mungkin sebagai laki-laki juga nggak kuat juga nih ngurusin si Cory kayak begini gitu kan. Satu sisi harus menafkahi, satu sisi pengeluaran cukup besar, satu sisi masih punya anak gitu kan. Satu sisi aku paham Ramon dia mungkin ada pencapaiannya yang belum selesai, dia pengen jadi adventurer segala macam gitu. Sedangkan kalau sama aku waktunya habis. Iya, harus buat menemani. harus menemani terus karena Kemudian disitulah kemudian Cory aku juga kasihan sih waktu itu gini. memutuskan oke lah gitu ya Oke, untuk aku bilang, berpisah. pada saat aku sakit pun aku sempat ngomong sih Mbak, aku bilang gini, aku nggak bisa ngelayanin kamu, buat kopi aja nggak bisa, jalan aja nggak bisa gitu ya. Percuma aku punya paras yang bagus, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, aku juga waktu itu sempat bilang, udah Mon, kamu kalau, karena waktu itu aku merasa bahwa aku akan pergi gitu. Karena udah ini tuh udah nggak berasa gitu kan, segini tuh lumpuh gitu. nggak berasa gitu, jadi ngapain aja nggak berasa, kalau mau ngapa-ngapain gerak dikit sakit gitu, makan juga udah diinfus nggak bagus. Jadi aku ngerasa ya udahlah, daripada aku bebanin suami aku, kamu mau ngurus anakmu gitu kan, ya udah lepasin aku aja nggak apa-apa
Gitu. Bahkan waktu itu aku bilang kalau nggak, itu perkataan bodoh aku sih sebenarnya. Ya, aku bilang kalau kamu mau menikah lagi ya nggak apa-apa, karena aku ngerasa Amar masih muda, kan dia masih 30 something kan. Iya. Sampai pernah sudah terlontar ya perkataan itu bahwa Ngomong gitu, aku bilang nggak kalau apa-apa. kamu mau nikah lagi nggak apa-apa kalau kamu udah ada pasangan atau apa, karena kan aku kadang memahami gitu loh Mbak, dia masih muda, pasti kan secara biologis dia juga butuh. Iya. Ada kebutuhan. Sedangkan dia komit untuk tidak melakukan di luar itu Iya, iya. untuk aku gitu kan. Wow. Nah itu dia, tapi aku kasihan ngelihatnya gitu. Jadi dia juga jadi kerja nggak fokus, karirnya juga jadi berantakan gitu kan. Aku ngerasa, aku pikir anakku aja, kalau aku nggak ada, anakku nih mau ngeliat figur bagus gimana kalau suami aku ini nggak menjadi sesuatu gitu. Jadi Dan dia di mau respect saat sama- itulah kemudian terjadilah perceraian. Jadi Jadi- pada waktu Kori masih sakit itu terjadilah perceraian. Ya, jadi pada saat aku sakit, aku bercerai. Waktu itu aku udah bercerainya sih, divorce itu udah keluar rumah sakit ya, udah bisa jalan, udah bisa apa. Terus masih gemuk waktu itu. Terus aku berpikir untuk aku nggak bisa tuh. Terus jadi 2016 sudah berpisah rumah istilahnya ya. Tapi secara resmi bercerai 2017. 2017. Jadi pada saat dia keluar rumah dia udah tangkap saya. Oh. Jadi dia benar-benar, saya pikir dia akan balik. Dia menjadi rumah, aku nggak pulang-pulang, nangis tiap hari gitu kan, nungguin gitu. Saya berharap, terus saya tuh punya harapan karena saya semangat gitu biar suami gue balik lagi, aku harus bisa jalan, harus bisa ini gitu, ada pada saat itu. Ternyata enggak. Jadi pada saat dia mengucapkan talak itu, dia baru pergi, itu Iya. berarti talak 1 kan berarti ya? Iya. Sebelumnya udah ditalak juga, jadi dia talak itu gini. Sudah berkali-kali ya. Jadi dia ditalak 1 itu karena konflik sama mama. Oke. Itu di depan mama gitu. Oh. Jadi dia saking emosinya gitu ya, dan nggak bermaksud untuk melawan mama. Oh. Ya udah dia talak aku. Itu di depan mama, itu yang Nah, pertama. Yang pertama. Talak yang kedua? Talak yang kedua nggak jauh, cuman sebulan jeda. Heeh. Ya udah, dia talak aku. Dia pamit gini sih. Mhm. Aku tiduran di kamar kayak kasarannya gitu ya. Terus dia bilang gini, maafin aku ya. Waktu itu masih manggil aku mama karena aku mamanya Garis. Iya. Maafin aku ya, aku talak kamu. Wah, aku shock dong. Aku talak kamu, aku udah gak kuat. Dia bilang gitu. Kamu, ya dia bilang sih kamu yang sehat. Ya dia, ya menurut aku antara gentle sama nggak gentle, ibaratnya ya aku paham lah. Iya. Tapi dia menolak aku dengan gentle gitu. Dia ngomong gitu loh bahwa aku udah nggak bisa. Terus ya udah, aku ya aku nangis dong, histeris. Ya secara aku nggak bisa bangun juga gitu kan. Ya udah dia keluar, dia kunci kamar aku karena dia takut aku keluar gitu, atau aku jalan nggak ada yang ngegotong segala macem. Jadi kunci, dia titip aku sama Mbak di rumah. Tapi Dir, kalau aku dengar cerita dari Kori ya, ini buat viewers yang ada di rumah, bahwa seorang perempuan tuh yang paling luluh lantah perasaannya pada saat soulmate-nya itu mengucapkan talak. Iya. Kalau kita bercerai kita yang meminta cerai, itu beda dengan kita tiba-tiba kita ditalak. Iya. Itu rasanya Artinya beda. pihak yang mana nih? Ada. gitu ya? Saya pada saat Kori merasa jatuh, lagi sakit, ditinggal soulmate yang dia harapkan akan kembali, kan ditunggu Iya. sebulan ya. Iya, ditunggu Setahun. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sampai akhirnya dia bisa sembuh kembali karena pertolongan Allah pastinya, dan juga bangun. doa ibunya, apapun Iya. itu ibu Iya, pasti mendoakan pasti, yang terbaik ya guys ya. Dan kalau aku bisa ambil ceritanya bahwa akhirnya menemukan soulmate-nya kembali, Iya. orang yang bisa menerima. Iya. Berarti kan ini, mohon maaf ya, bisa punya anak lagi nggak kalau kata dokter? Bisa, kalau sekarang udah bisa. Amin. Tuh, karena sembuh. Karena aku Bayangkan. sembuh Semoga ya. dan ketemunya jadi balik nih. Aku emang Mas Ray yang bener-bener totally support aku untuk hidup. Jadi aku ketemu dia yang nyuruh aku, dia yang usaha, dia yang cari temennya yang orang Korea waktu itu, dia sampai ke state juga nanya, sampai analisa penyakit aku nih sebenarnya gimana. gitu. Ketemunya di mana? Oh ya, ketemunya. Oh Indira penasaran ketemu Iya, yang dari mungkin, tadi masih Ray ada ketemunya. temannya lagi gitu ya. Iya. Bukan, karena tadi Kori bilang saya ketemunya sebelum pisah itu loh, Vena. Oh, Ya, itu, curiosation iya. nih gue kepo. Nah, kan aku sama Amon itu selalu komunikasi. Artinya dia cerai status. Gitu.
kita beda rumah, tapi kita selalu berteman dan bersahabat sampai sekarang. Nggak ada konflik sama anak, sama sekali nggak ada konflik. Jadi ya udah berbesar hati aja untuk menerima cerita masa lalu. Nah, aku ceritanya kerja nih. Akhirnya setelah sehat kerja. Paksain deh, nggak bisa aku harus kerja gitu. Waktu itu aku sempat awalnya jadi corporate secretary di salah satu tambang emas gitu. Terus tiba-tiba teman bahasnya collapse, terus akhirnya ada yang nawarin aku untuk jadi spokesperson di Air Indonesia Cargo namanya. Nah itu punyanya suami aku. Nah waktu itu startup, tapi sekarang juga lagi masih penjajakan ya, jadi nggak mudah kan bikin kargo itu. Tapi pilot kan? Dulu dia pilot. Oh dulu. Pada saat ketemu aku tuh udah dia memilih untuk menjadi pebisnis. Artinya dia sekarang dia financial moneter aviasi ya, bisnis konsultan aviasi. Jadi dia memilih untuk pensiun dini karena dia merasa kalau dari ceritanya ya saya pensiun dini itu kalau jadi pilot cuma sampai berapa tahun, sedangkan saya masih harus berkarir. Single ya, ketemu dia single ya waktu itu. Ketemu dia single gitu loh. Terus Cocok deh klop kalau gitu ya langsung. Nah itu yang disebut jodoh dari Langsung, Allah guys. langsung Jadi berasa klop, Fen. iya, jadi kita harus optimis berdua ini. ayo semangat. Iya, belum menemukan ini ya pilot sejati kita ya. Amin. Tapi untungnya, Oke. untungnya dia udah nggak jadi pilot. Iya artinya ini benar-benar jodoh nggak sih ngerasa karena Mungkin kalau dia masih pilot aku nggak mau. kenapa? Kenapa? Jujur aku bertanya kenapa? Ya aku punya, pasti sebagai seorang perempuan punya rasa cemburu, punya rasa jealous. Iya. Terus, By the way ini pilotnya ganteng loh guys. Aku udah lihat tadi fotonya ya. Jadi benar juga nih sekarang bisnis dan sekarang akhirnya finally ketemu dengan soulmate yang benar-benar mencintai Cory apa adanya. Tuh. Jadi ini cerita indah ya Happy sebetulnya. ending, Vena. Iya. Dari depan kita dengar cerita pilu. Terus tadi apa pengen ikut nangis udah. Aku tadi happy endingnya dong diceritain nih ya. Dan yang kerennya gini, sekarang Ganesha ya kan kalau mungkin kalau orang lain punya dua daddy, punya satu daddy, punya satu papa kan kayak tabu gitu ya. Iya. Maksudnya nggak boleh digabungin gitu, nggak boleh digabungin karena nanti dia bingung atau apa. Iya. Justru Mas Ray ini waktu mau menikahi aku atau pacaran sama aku, mau nyentuh anak aku itu, dia izin dulu sama Amon. Wow, keren ya. Dia kok ngomong dulu Merangkul sama ya. Ramon. Iya, dia ngomong sama Ramon. Sampai akhirnya sekarang Ganesha kalau ngomong, ih adik kakak ini kenapa sih berduaan terus aku dicuekin gitu. Oh, so Mereka sweet berteman baik banget. sekarang. Benar-benar baik. Jadi Harusnya memang gitu bukan, Fen? Karena kan sama-sama tugasnya ada sekarang membesarkan si Ganesha. Tapi nggak semua seperti itu situasinya. Tapi harusnya kan bisa seperti itu. harusnya Iya. bisa. Harusnya Terus, bisa seperti itu. nah itu yang tadi nyambung sebelum divorce. Mas Ray bilang, Mon aku serius sama Cory. Gitu kan. Akhirnya kan kalian surat-suratnya belum selesai ya, gitu kan. Kebetulan beliau juga belum selesai surat-suratnya gitu. Jadi sekalian berbarengan. Jadi nggak Cocok sih. bener ya sama-sama surat Iya. belum kelar gitu. Kayaknya emang udah jalan Jodoh gitu. ya, Tuh, udah itu kan aku ya. bilang jodoh dari Allah tidak akan kemana. Vena, makanya Tadi kan yakin niatnya dong. kerja kan menjadi spokesperson. Gak taunya bosnya itu memang lagi Jatuh mau cinta. proses bercerai. Kayaknya waktu itu modus deh kayaknya. Oh itu biasa. Coba mau didengar ini suaminya Cory ternyata dituduh kamu modus loh. Ini sekarang Tapi Dir, yang bisa kita ambil dari cerita Cory adalah pertama nih buat ibu-ibu yang di rumah bahwa benar cara kita untuk parenting kepada anak-anak karena zaman sudah berubah ya Dir ya. Artinya kita harus banyak menjadi teman. Betul. Nah ini kasus Cory bisa merefleksikan bagaimana kita jadi orang tua tuh harus bisa mengikuti zaman, benar nggak sih Dir? Jadi mendidik anak itu Iya. katanya Vena, ini juga katanya sunnah Rasulullah bahwa kita kalau mendidik anak itu didiknya sesuai zamannya. Betul. Jadi nggak bisa bilang dulu saya dididik orang tua saya begini, jadi Iya. sekarang saya mendidik anak saya harus begini. Betul. Gitu. Katanya nggak bisa begitu. Iya. Jadi sesuai zamannya Ven. Zaman kita sekarang anak kita harus jadi temen Ven. Friend, BFF, best friend forever. Jadi kemarin ya Cory itu masa pahit udah lewat. Sekarang harapan Cory nih bagi semua mungkin ya kita mohon maaf bagi yang juga sama-sama menderita autoimun seperti Cory, ternyata ada mujizat. Selain sembuh, Cory menemukan cinta sejatinya. Mungkin ada yang mesti di-share bagi teman-teman yang di luar sana yang masih berjuang. Iya sih kalau
teman-teman jangan khawatir. Iya. Maksudnya autoimun tuh bisa diatasi. Diatasi tuh artinya memang sih perjuangan tuh sangat berat. Betul. Ya. Dan yang paling terpenting adalah orang yang di samping kita itu adalah energi yang paling bisa membuat kita itu sembuh. Artinya aku justru berpesan sama teman-teman semua karena Iya. waktu aku survive ini nggak cuman suami aku, nggak cuman keluarga aku, tapi mama aku yang akhirnya meninggal karena autoimun, itu kami survive bareng-bareng. Artinya saling mendukung, Iya. saling bisa memahami. Apalagi kalau autoimun itu ya mohon maaf ya kadang-kadang kalau dia belum sembuh karakternya juga Bisa jadi berubah. Oh, berpengaruh ke psikologis juga ya? Iya Pasti, betul. moody. Moodnya swing, terus Oh. punya rasa takut yang lebih banyak, Iya. pesimis ya pasti ya rata-rata. Tapi yang paling ini tuh jadi suka perfeksionis. Jadi kayak contoh sebenarnya bukan kelainan. Jadi karena dia tuh saking menjaga dirinya. Nah, sebenarnya Berhati-hati. jadi berhati-hati gitu. Jadi jangan seperti itu karena pasti tuh jalan akan ada aja. Gitu. Tapi ya itu nggak akan ada hasil kalau nggak berjuang. Tuh. Jadi Jadi, usaha, terus usaha, berdoa dan berdoa. harus punya supporting system yang baik Yes. ya. Iya, Tadi kan bukan hanya suami, bukan cuma orang tua, tapi juga mungkin lingkungan Betul, ya sama Korea. kita juga harus ini yang paling terpenting mindset kita yang Mindsetnya, harus oke. dibuat dibentuk. Apa yang kamu pikirkan itu menjadi doa ya tentunya ya, Feni, Betul. menjadi kenyataan. Jadi ya. kayak kalau ngomongin teori, oh makan sehat, hidup sehat segala macam ya kalau mindsetnya belum Sehat. bisa Ya, komit, tuh. seperti Olahraga dengerin. tiap hari, Seperti tapi doa pikirannya dengerin, selalu negatif ya. Fen. Oh, Tapi intinya senang banget ya Korea. Iya, senang banget Aku hari bisa dengar ini. ceritanya bahwa ternyata kita nih di Putri Indonesia sisterhood-nya tinggi sekali. sangat kuat Iya, ya. Sangat kuat. Makanya kita akan juga kedatangan bintang tamu putri-putri Indonesia yang lain. Lain-lain. Memang kita menang jadi putri Indonesia, tapi bukan berarti kita lolos dari ujian kehidupan. Betul, Benar nggak? Betul banget. Betul banget. Betul banget. Jadi Putri Indonesia itu baru ujian pertama. Nah. Sesudah menjadi Putri Indonesia itu yang kemudian masuk menjadi Iya. ujian nyata dalam kehidupan. Kata orang gini, jadi putri Indonesia kok masih bisa sih bercerai, kan udah cantik 5Bs. Oh siapa bilang, karena Allah itu menguji kita supaya kita naik kelas. Betul. Jadi siapapun dia, mau putri Indonesia kayak mau siapa. Oke, jadi aduh seneng banget ya Korea, Dir ya, kayaknya Iya, kita terima udah kasih banyak ya Kori Sama-sama, mau Mbak. menceritakan semua Betul. ups and down dalam kehidupannya karena banyak orang yang kadang-kadang ya cuma mendengar berita-berita di luar menerka-nerka lalu jadilah dalam tanda kutip kayak fitnah. Tapi sekarang dengan benar. sudah Kori datang cerita sama kita terbuka kan ternyata Iya. bahwa nggak pernah Kori ribut sama mamahnya Enggak. seperti gitu. Nah, Itu jadi semua kita harus cerita. cheers dulu dong. Ini Oh, 2021. Jadi kita cheers Iya, 2021. Kita happy semua, sehat Amin. semua ya buat yang Amin. nonton nih. Amin. Cheers. Cheers. Happy, sehat Happy. semuanya. Happy New Year juga. Oh iya, Happy New Year Untuk juga. semuanya ya. Mudah-mudahan 5Bs kita akan lebih aktif lagi ya, Karena Dir ini ya. Indira Channel sekarang Vena. Oh iya, yes, Indira Channel. Tapi tetap dengan kategori 5Bs. 5Bs, Kenapa? betul. Karena kita akan membahas semua public figure yang juga dulu Putri Indonesia salah satunya yang punya kisah kehidupan yang menarik untuk kita sharing bersama. Betul. Dan Iya. jangan lupa apa Fen? Like, share, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi ya, Fen. Di Iya. kesempatan lainnya dengan tamu kita yang lainnya ya. Oke.